Salah satu fenomena alam yang terjadi di muka bumi ini ialah turunnya air hujan. Indonesia sendiri merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tetesan-tetesan air hujan dapat menjadi sumber air yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan di muka bumi ini. Salah satu bentuk perbuatan baik terhadap makhluk tak hidup ialah dengan menggunakan air dengan sebaik-baiknya, yang notabene merupakan akar dan pilar terciptanya kehidupan. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan. Air merupakan faktor utama yang mendorong manusia untuk menetap, dan secara otomatis mendorong majunya peradaban mereka. Di mana terdapat sumber air, di situ pula ditemui tanda-tanda kehidupan. Ketika membahas air, kita tak lepas dari peristiwa turunnya air dari langit yang biasa disebut sebagai hujan. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan pula seberapa pentingnya air hujan bagi kehidupan. Seperti yang tersurat di Quran Surat Al-An'am ayat 99 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 22. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Tafsir Quran Surat Al-An'am berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dengan kadar tertentu sebagai berkah dan rezeki bagi hamba, dan untuk menghidupkan dan menyirami berbagai makhluk sebagai rahmat dari Allah untuk makhluknya. Lalu, kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Maka, kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau, berupa tanaman dan pepohonan yang menghijau. Kemudian, kami menciptakan biji dan buah pada pohon itu. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, yakni membuahi awan, sehingga awan menurunkan air hujan dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan, maka terbukalah daun-daunnya dan kuntum-kuntum bunganya. Lafaz riyah disebutkan dalam bentuk jamak, dengan maksud angin yang bermanfaat. Lalu kami beri minum kalian dengan air itu, yaitu kami menurunkan hujan itu dalam keadaan tawar sehingga kalian dapat meminumnya. Dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya. Artinya, kalian bukanlah orang-orang yang memeliharanya, tetapi kamilah yang menurunkannya dan yang memeliharanya untuk kalian. Lalu kami menjadikannya mata air dan sumber-sumber air di bumi. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengeringkan air itu dan melenyapkannya. Tetapi karena rahmat-Nya, hujan diturunkan dan dijadikan berasa tawar, lalu disimpan di dalam mata air, sumur-sumur, dan sungai-sungai serta tempat-tempat penyimpanan air lainnya. Hal ini memberitahu dan menegaskan bahwa air hujan memiliki peran yang sangat penting untuk berkembangnya tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan itu nantinya akan dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Tanpa makanan, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu,
Air dan hujan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Jika membahas hujan, kita tidak bisa terlepas dari bagaimana cara hujan itu terbentuk. Hujan berasal dari penguapan yang terjadi di bumi. Air yang terdapat di bumi mengalami penguapan atau biasa disebut sebagai evaporasi. Hal ini terjadi akibat matahari yang memanaskan air di bumi. Kemudian, uap air itu berkumpul di udara dan mengalami pemadatan atau biasa disebut sebagai kondensasi. Hasil dari kondensasi ini disebut sebagai awan. Embusan angin akan menggerakkan awan. Akibatnya, awan akan saling tindih dan terus naik ke atas menuju suhu yang lebih dingin. Tumpukan awan di langit yang semakin banyak dan ditambah dengan embusan angin yang semakin kencang, membuat awan menjadi berat. Kemudian, awan tak mampu menopang air atau es yang terkandung di dalamnya, sehingga turunlah butiran-butiran air atau es ke permukaan bumi yang biasa disebut sebagai proses presipitasi. Makin lama makin deras butiran air atau es itu, hal tersebutlah yang disebut sebagai hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat. Di dalam surat Ar-Rum, ayat 48-49. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Dia menciptakan awan yang kemudian menurunkan air hujan. Allah, Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, baik dari laut atau dari manapun sesuai dengan kehendaknya. Kemudian, membentangkannya di langit hingga memenuhi seluruh angkasa. Mujahid mengatakan, awan itu menghitam karena banyak mengandung air. Kemudian, dari sela-selanya keluar air hujan. Manakala air hujan itu turun dan menimpa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan merasa gembira karena air itu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Karena sebelum air hujan itu turun, mereka benar-benar telah berputus asa dalam mengharapkan turun hujan. Maka ketika hujan itu turun, mereka akan merasa sangat bahagia. Turunnya hujan pada hakikatnya adalah rahasia alam yang tidak dapat diketahui dan dikontrol kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para ilmuwan berusaha sekuat tenaga untuk memahami bagaimana proses pembentukan dan penurunan hujan dari beragam awan yang mengandung uap air dan buliran-buliran kecil air. Namun, mereka tetap tidak dapat menjangkau dan mengendalikannya. Proses ini benar-benar berada di luar kemampuan manusia. Meski dengan segala kemajuan sains dan teknologi yang mereka capai sekalipun. Turunnya hujan merupakan berkah bagi kita semua. Sudah sepatutnya kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.